Halo semuanya, selamat datang di channel Codality. Pada video ini saya akan membahas cara membangun web server PHP menggunakan OS FreeBSD versi 14.1. Untuk databasenya saya akan menggunakan MariaDB dan untuk frameworknya saya akan gunakan Laravel 11. Di akhir video saya akan demokan proyek Laravel yang sudah saya buat untuk dideploy ke web server ini. Untuk itu kita langsung saja ke topik pembahasan. Sebelum memulai, pastikan teman-teman sudah mendownload ISO-nya di freebsd.org. Kemudian buat virtual mesinnya, kalau saya menggunakan VirtualBox. Kemudian teman-teman pilih ISO yang sudah di-download tadi ke virtual mesin kita agar proses instalasi bisa berjalan. Nah, di bagian ini pilih nomor 1. Pilih install karena kita ingin menginstal. Pilih continue with default keymap. Masukkan demo web server sebagai hostname kita. Kemudian kalau saya aktifkan lib32 dan port saja. Kalau bagian ini opsional ya, bebas. Untuk partition saya pilih auto ZFS. Bagian ini saya buat default saja. Pilih install untuk memulai proses instalasi. Kemudian pilih stripe untuk menghapus data dan pilih disknya. Lalu kita pilih yes. Kemudian untuk root account, passwordnya kita masukkan demo. Nah, untuk root password ini jangan menggunakan demo ya kalau production server karena tidak aman. Jadi ini untuk contoh saja. Pilih network interface atau LAN card dari server kita. Kemudian kita pilih DHCP connection dan kita tidak menggunakan IP versi 6 ya. Kita menggunakan IP versi 4 saja. Pilih OK. Untuk time zone kita pilih Asia dengan country Indonesia. Kemudian pilih zona waktu dan kita atur tanggal dan jam server kita. Kita tentukan service yang akan dijalankan server kita. Kalau saya sudah pasti saya mengaktifkan SSHD agar saya bisa melakukan remote ke server saya. Sistem hardening tidak kita aktifkan. Nah, ini adalah security option yang ada di FreeBSD. Untuk keperluan tutorial tidak kita aktifkan dulu. Kemudian kita menambahkan satu user agar kita bisa melakukan SSH. Karena kalau SSH tuh biasanya tidak bisa pakai login root biasanya, tapi ada case di mana settingannya bisa dirubah. Nah, kita pakai settingan standar dulu. Kita tambahkan user seperti biasa, cuman login grupnya kita masukin will ya, agar si user ini bisa melakukan modifikasi pada sistem gitu. Terakhir kita pilih exit, kemudian kita pilih no, lalu kita shutdown proses instalasinya agar kita bisa meremove disk yang ada di VM kita. Lalu kita start VM kita. Login sebagai root, kemudian kita gunakan ifconfig untuk mengetahui IP dari server kita.
Kemudian kita coba login menggunakan SSH. Kalau di Mac dan Linux ini sudah ada programnya, tapi kalau di Windows bisa pakai software seperti PuTTY. Gunakan su untuk login root, kemudian saya akan menggunakan package yang latest. Saya ambil dari FreeBSD Handbook. Ini teman-teman bisa cari di Google. Kemudian saya akan melakukan pkg update dan pkg upgrade. Selanjutnya kita akan menginstal software. Di sini saya akan contohkan menginstal Git dan Vim. By default, FreeBSD sudah mempunyai text editor bernama V. Namun saya kurang nyaman menggunakan V. Nah, kalau teman-teman juga nggak nyaman menggunakan Vim atau V, bisa menggunakan text editor lain seperti Nano atau Pico. Saya lupa ya, tapi antara dua itulah. Oke, kita sudah sampai di tahap menginstal Nginx. Di sini nanti kita akan menginstal Nginx menggunakan pkg. Kemudian kita akan mengaktifkan service Nginx menggunakan sysrc. Lalu yang terakhir kita akan menjalankan Nginx untuk pertama kalinya. Nah, sysrc ini digunakan agar kalau misalnya terjadi restart server, Nginx-nya akan berjalan secara otomatis. Seperti itu. Terakhir kita coba IP address yang sudah kita dapatkan ke browser, kita pastekan untuk kita tes apakah Nginx-nya sudah berjalan. Nah, di sini sudah berjalan ya. Sip. Kita next ke tahap berikutnya. Tahapan selanjutnya kita akan menginstal PHP. Nah, Laravel 11 itu mensyaratkan PHP yang digunakan adalah versi 8.2. Walaupun di FreeBSD versi 14.1 yang saya gunakan, ini sudah ada PHP 83 dan 84. Tapi untuk keperluan video ini saya gunakan PHP 82 dulu. Nah, bisa kita cari menggunakan pkg search. Nanti kalau sudah ketemu package-nya, kita install menggunakan pkg install. Nah, di tahapan ini juga kita akan mengintegrasikan Nginx dengan PHP 82. Kemudian kita aktifkan PHP FPM menggunakan sysrc agar berjalan ketika server restart. Lalu kita ke folder usr local etc. Kita ingin mengcopy PHP ini production. Nah, jadi server ini akan menggunakan php.ini yang versi production.
Lalu kita jalankan service PHP FPM untuk pertama kalinya menggunakan service PHP FPM start. Kemudian kita konfigurasikan Nginx agar terintegrasi dengan PHP yang sudah kita install. Kita buka user local etc nginx.conf, kemudian kita tambahkan line di bagian server. Nah, kalau sudah, kita coba restart service Nginx-nya dengan service PHP FPM-nya untuk mencoba menguji konfigurasi yang sudah kita buat. Sepertinya tidak ada masalah. Sekarang kita akan mengedit file index.html yang ada di folder Nginx pada user lokal www. Tahap terakhir kita akan testing integrasi Nginx dengan PHP menggunakan indeks PHP yang ada di folder Nginx. Di sini saya akan gunakan PHP info untuk melihat apakah PHP info ini fungsinya dirender oleh browser atau tidak. Kemudian kita coba buka di browser, kita lihat IP address-nya, kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Selanjutnya kalau kita buka dokumentasi Laravel, untuk Laravel 11 ini ada minimum requirement yaitu PHP 82 minimal. Nah, ini sudah kita install dan ada extension yang perlu kita install juga. Ini minimumnya ya. Jadi nanti kita mungkin perlu GD, tapi untuk keperluan tutorial ini saya akan install extension yang minimum dulu. Jadi supaya kita bisa lihat gimana prosesnya. Nah, ini kalau kita jalankan PHP min-m, kita akan melihat ekstensi apa saja yang diinstal secara default ketika kita menginstal PHP 82. Saya akan mengumpulkan ekstensi yang ada di dokumentasi Laravel. Saya pindahkan di text editor seperti ini. Kemudian saya akan mengecek dengan PHP min-m modul mana saja atau ekstensi mana saja yang sudah diinstal secara default. Saya pisahkan, kemudian saya akan menginstal modul yang belum ada. Nah, ini kan kita sudah punya OpenSSL dan PCRE. Jadi kita mau cari ekstensi apa nih yang belum ada nih. Kita cari dulu pakai PKG search PHP 82. Kita mau cari C-type nih misalnya. Nah, kita coba cari. Nah, C-type kan ada nih. Kemudian CURL. Kita coba cari ada. Kemudian kita coba PHP 82 DOM. DOM ada. DOM extension ada, kemudian file info ada. Nah, seperti ini prosesnya.
Kalau saya coba cari satu-satu dulu supaya gampang nanti menginstalnya. Ini kita akan cepetin ya supaya cepet videonya. Kalau sudah, biasanya saya akan membuat perintah satu baris seperti ini. Saya copy pastekan package-nya mana saja yang mau diinstal. Seperti ini, kemudian nanti kita pencet enter, nah nanti dia akan install secara otomatis semua ekstensi yang kita perlukan. Oke, ini ada typo ya, harusnya PKG bukan PHP. Kemudian saya cari satu lagi ya, ini PHP MySQL. Saya tambahkan, ini harusnya PKG install nih, bukan PHP install. Oke, nah kita mulai menginstal package yang kita perlukan, kita pilih yes. Kalau sudah, kita validasi nanti dengan PHP min-m untuk melihat ekstensinya sudah terinstall atau belum. Kemudian saya ada yang kelewat satu, yaitu Composer. Kita cari Composer. Ini typo, kita pakai PKG search Composer ya seharusnya. Nah ini kan sudah ada, kita pilih yang PHP 82 Composer. Kita install. Kita pilih yes. Proses terakhir adalah kita merestart service dari PHP FPM dan service dari Nginx. Oke, kemudian kita restart service Nginx. Oke, tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita akan menginstal MariaDB. Database-nya kita akan menggunakan MariaDB. Kita cari menggunakan PKG search. Kemudian kita akan menggunakan yang latest edition ya. Di sini ada MariaDB 114. Kita akan menggunakan MariaDB 114. Selanjutnya kita aktifkan service dari MariaDB menggunakan sysrc. Lalu kita jalankan MariaDB server menggunakan service MySQL Server Start. Selanjutnya kita menjalankan MariaDB Secure Installation. Kemudian kita restart service database-nya. Oke, step terakhir yaitu kita membuat database to-do list. Lalu kita buat user baru untuk MariaDB dengan username Codality. Dan passwordnya kita akan menggunakan Codality 2024. Codality huruf C-nya besar ya untuk password. Kemudian kita
memberi akses database to-do list ke user Codality. Sekarang kita akan testing mengupload project Laravel. Saya sudah punya satu project Laravel untuk saya upload ke server FreeBSD kita. Setelah terupload, sekarang kita ekstrak archive-nya. Kemudian saya login sebagai root menggunakan su untuk memindahkan folder hasil ekstraksi ke folder www karena itu butuh akses root. Di sini saya akan menggunakan nama foldernya aplikasi. Jadi nanti usr lokal www aplikasi. Nah, kalau sudah selesai kita pindah ke folder www. Kemudian kita berikan ownership www untuk folder aplikasi. Menggunakan perintah chown, chown. Chown min r artinya rekursif ya, ke folder aplikasi. Jadi seluruh ownernya untuk folder aplikasi itu adalah www. Oke. Kemudian saya akan edit .env. Saya ganti di bagian koneksi database, hostnya kita ganti 127.0.0.1. Kemudian kita ada yang disesuaikan nggak? Ini nggak ada ya. Username sama passwordnya sama. Sepertinya nggak ada, kita langsung jalankan PHP Artisan Migrate untuk menjalankan migrasi. Kita ketik PHP Artisan Migrate, kemudian tekan enter. Kita coba apakah ini berjalan. Oke, migrasinya berhasil. Selanjutnya kita modifikasi nginx.conf yang ada di folder usr lokal etc nginx. Ini belum kita sesuaikan, jadi kita harus sesuaikan agar pointing ke folder public yang ada di aplikasi usr lokal www aplikasi. Nah, kalau sudah selesai kita simpan perubahannya, kemudian kita restart nginx dan php fpm. Setelah itu kita tes di browser menggunakan alamat IP. Nah, di sini ada error yang nampak seperti yang terlihat di layar teman-teman. Nah, ini kita sekalian belajar troubleshooting ya, bagaimana cara handling error seperti ini ketika kita setup server. Saya buka lagi nginx.conf, nampaknya ada line yang salah di bagian location. Ini saya edit dulu. Kemudian kita save, kita restart service nginx. Ternyata masih error, jadi kita coba yang lain. Kali ini kita akan menghapus file cache yang ada di folder bootstrap.
Kita coba refresh. Oke, masih error yang sama, berarti ada yang lain, bukan itu saja. Kita coba mungkin mengcopy paste pesannya ke Google. Kita coba cari salahnya di mana. Kita copy paste, kita ambil pesannya, kita masuk ke Google. Nah, ini ada di Stack Overflow. Oke, menurut forum ini ternyata tokenizer extension ya. Berarti kita coba validasi pakai PHP min-m, ternyata tidak ada tokenizer. Jadi kita harus coba pakai pkg search PHP 82 tokenizer. Nah, ini ada. Kita coba install. Mungkin tadi kelewat. Oke, pilih yes. Kemudian kita restart. Kita restart dulu servisnya, Nginx dan PHP FPM kita restart. Oke, kita coba refresh. Oke, jalan. Berarti tokenizer ya. Nah, ini cara troubleshooting untuk web server. Kalau lagi mau deploy, seperti ini kira-kira cara troubleshootingnya. Lalu kita masuk ke PHP Artisan Tinker. Saya mau buat satu user untuk mencoba aplikasinya. Oke, kita coba login. Oke, berhasil masuk ya, berarti jalan nih database-nya. Terus kita coba buat satu data. Kita add test. Oke, jalan. Mark as complete. Jalan. Oke, berarti sudah jalan nih database-nya. Proses logoutnya juga sudah jalan. Demikian video singkat cara membangun web server PHP menggunakan FreeBSD. Semoga video ini memberikan wawasan baru buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.